Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang ilmu tasawuf, di mana salah satu teman saya bertanya kenapa salah satu kelompok Islam yang tidak senang dengan tasawuf, bahkan seolah-olah tasawuf itu adalah bid'ah, seolah-olah tasawuf itu bukan ajaran Islam. Mari kita jawab dengan analisa terkait dengan pendekatan sejarah. Bagaimana tasawuf itu menjadi salah satu cabang ilmu dari Islam. Bagaimana tasawuf itu setara dengan ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu yang lainnya. Dan kalau kita mengatakan bahwa tasawuf adalah bid'ah, ya saya setuju jika definisi bid'ah itu adalah maudifa ala nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi saat tidak ada di dalam masa nabi, maka itu adalah bid'ah. Maka ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ya itu adalah bid'ah pula, karena rumusannya itu dihasilkan dari pemikiran-pemikiran para sahabat sejak Rasulullah telah wafat. Oleh karena itu bid'ah di sini ya tidak haram, tidak dihukumi sesuatu yang dilarang. Lalu kenapa harus dengan pendekatan sejarah? Ya karena tasawuf adalah merupakan produk sejarah, yang mana ini merupakan hasanah Islam. Bagaimana awal mula tasawuf? Sejatinya ini saat berganti kepemimpinan Islam, wabil khusus saat Sayyidina Ali sudah tidak menjadi khalifah, maka kekhalifahan atau pelanjut dari kepemimpinan Islam, Amirul Mukminin, ini dipegang oleh keluarga Muawiyah, wabil khusus anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid itu adalah terekam oleh sejarah adalah beliau yang begitu kejam, ya. Bahkan Yazid bin Muawiyah ini salah satu tokoh Islam yang menurut saya itu menyakitkan, juga menyedihkan begitu ya, karena salah satu dosa terbesarnya adalah membantai Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, di mana dulu memang ada pernyataan bahwa setelah Sayyidina Ali wafat, maka pengganti khalifah adalah Sayyidina Hasan, anaknya Ali. Tetapi ternyata Sayyidina Muawiyah itu mengangkat anaknya, sehingga Yazid inilah yang begitu berambisi untuk berkuasa. Dan bagaimana supaya kekuasaan ini tidak terus menerus gitu ya, atau tidak berpindah ke cucunya Rasulullah, maka dibantailah seluruh keluarga Sayyidina Husain. Kenapa Sayyidina Hasan tidak? Karena Sayyidina Hasan itu orangnya sangat sangat tidak disebutnya itu defensif gitu ya. Dia itu bertahan saja, dia tidak berambisi, berbeda dengan Sayyidina Husain yang ofensif. Kalau Sayyidina Husain itu dia kritis, dia ingin kalau istilah dalam amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, Sayyidina Husain itu nahi munkar, kalau Sayyidina Hasan itu amar ma'ruf. Ketika sudah dibantai, memang tersisa ya ada Sayyidina Zainal Abidin, sehingga Husaini atau turunan-turunan Sayyidina Husain masih tersisa dari jalurnya Sayyidina Zainal Abidin. Bahkan di dalam peristiwa ini menghasilkan dua kutub besar di dalam umat Islam ya terjadi, yakni adalah Syiah dan Sunni. Oleh karena itu di dalam peristiwa ini pun menghasilkan salah satu cabang ilmu baru bernama tasawuf. Karena ketika Muawiyah itu berkuasa mungkin hampir 1000 tahun,
ternyata banyak yang hubud dunia, bergelimang harta. Bahkan cara pengelolaannya beberapa khalifah itu lebih mencintai harta, bahkan menindas masyarakat dan seterusnya. Bahkan kalau di Madinah itu ini disebut rejim yang tidak baik lah begitu ya. Sehingga ketika melihat para pemimpin bergelimang harta, hedon dan lain-lain, lahirlah satu kelompok yang antitesa atau kelompok yang merasa bahwa ini adalah salah, sehingga lahirlah seperti Hasan ya, lalu Bustami ya, lalu lahir Al-Baghdadi dan seterusnya, sehingga melahirkanlah yang disebut dengan mereka yang tasawuf gitu, atau mereka yang sebagai kelompok-kelompok muhakikin, ahli hakikat ya, ahli tahqiq gitu ya. Lantas pertanyaannya, kenapa salah satu kelompok Islam tidak mencerma atau tidak menghormati lah, tidak respect terhadap ilmu tasawuf ya. Nah, karena kelompok ini memang mereka berpikirnya sangat tekstual ya, terutama terkait dengan yang disebut dengan ijtihad atau yang disebut dengan kelompok tasawuf. Itu tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran ya. Misalkan wa kanu minaz zahidin, ada zahid dan zuhud gitu ya. Sebenarnya di dalam Quran hanya satu ya. Ini juga sebab nuzulnya bahwa ini menceritakan Nabi Yusuf ya, yang dijual murah ya ketika di Mesir. Maka para pelancong ini disebutnya minaz zahidin, orang-orang yang zuhud, atau ya orang yang tidak materialistis lah begitu ya. Nah, karena tidak materialistis, maka karena di dalam Al-Quran tidak terlalu banyak ya kalimat-kalimat anti materialistis, kecuali di dalam hadis-hadis Nabi, maka ini dianggap bukanlah termasuk dalam Islam gitu. Nah, apakah benar ya? Sesungguhnya kita harus melihat dulu gitu ya. Sebetulnya sih tasawuf itu apa begitu ya. Nah, tasawuf itu kan sebetulnya akar katanya dari sofa ya. Tasawwafa, tasawufan, tasawuf itu asal katanya dari dulu, karena dulu waktu zaman sahabat ada kelompok yang selalu pakai baju domba ya, ganti-ganti bajunya, sudah robek, tetapi mereka itu di masjid gitu ya. Maka ini di Pakistan diinisiasi sebagai sebuah gerakan, namanya gerakan Jaulah, yang di Indonesia disebut gerakan Urus ya. Mereka tinggal di masjid, apa-apa di masjid, dia taklim dan seterusnya. Nah, kelompok tasawuf ini sebetulnya punya tujuan, paling tidak ada 3 tujuan ya. Tujuannya adalah satu, mereka itu ingin mensucikan jiwa, ingin bersih hatinya. Yang kedua, mereka itu ingin memiliki akhlak yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah ya. Dan yang ketiga, mereka itu ingin mendekat taqarrub kepada Allah. Nah, makanya di dalam ilmu tasawuf langkah-langkahnya ada 3T itu ya. Ada takhalli, mengosongkan jiwa ya. Kalau dalam istilah Al-Ghazali, ini tazkiyatun nufus ya, membersihkan jiwa, menyucikan jiwa dengan menyingkirkan sifat-sifat muhlikat. Yang kedua adalah tahalli, menghiasi ya, itu akhlaknya, akhlak tasawufnya dengan sifat-sifat munjiat ya, dengan sabar, tawakal, ridho, syukur dan seterusnya. Ada banyak sekali ya dalam Tanwirul Qulub itu, banyak sekali akhlak-akhlak yang bisa menghiasi dirinya. Lalu yang terakhir adalah tajalli. Nah, inilah yang disebut dengan fase-fase tasawuf. Sehingga sebetulnya jika dikategorikan ini bukan Islam, tentu saja ini tidak benar, karena tasawuf itu adalah betul-betul pengejawantahan dari bagaimana cara berislam, akhlak Islam, mensucikan diri ala Islam dan seterusnya. Bahkan
karena tasawuf ini agak rumit ya perjalanannya, maka seringkali si tasawuf ini diberikan langkah atau diberikan jalan. Jalan itu disebut torekat. Maka lahirlah istilah untuk memahami agama ini. Ada ilmu syariat, ada ilmu ma'rifat, ada ilmu hakikat. Nah, ilmu torekat ini atau ilmu perjalanan ini tentu saja berbeda, jalannya beda-beda. Sebagaimana kita mau misal ke Jakarta ya bisa jalan Ciawi, bisa jalan Garut kalau di Tasik ya. Tetapi kita kalau ada juga bisa misalnya dari Tasik ke Cirebon dulu, lalu ke Cipali ke Jakarta bisa saja, tapi kan lebih panjang. Artinya seorang salik atau seorang yang sedang berjalan menuju ke Allah dalam proses tajalli, mereka itu pasti akan memiliki jalan. Nah, jalan inilah cara berjalannya, apakah pakai mobil, pakai motor, atau jalan kaki. Ini disebut dengan manhaj atau disebut dengan metodologinya. Maka lahirlah yang disebut dengan torekat. Misalkan manhaj torekatnya Qadiriyah seperti apa, manhaj torekatnya Naksabandiyah, Syatariyah, Tijaniyah, Idrisiyah, dan seterusnya. Ini tentu saja berbeda satu sama lain, karena memang tasawuf itu ya harus, tajalli itu ya harus memiliki jalan, terutama ya sebagai murid harus dibimbing oleh mursyid. Ya, mursyidnya apakah melalui wakilnya mursyid ya, lalu prosesnya itu disebut talqin gitu ya, ijazah dan seterusnya. Ini adalah proses-proses yang menjadi satu kesatuan cabang ilmu dari tasawuf itu sendiri. Misalkan torekat Qadiriyah Naksabandiyah ya tidak bisa sama dengan torekat Syatariyah. Ya, torekat Syatariyah ya punya cara yang berbeda dengan Tijaniyah. Sehingga yang namanya tasawuf itu memiliki ciri khas masing-masing. Bahkan perkembangannya begitu bervariasi. Bahkan di dalam satu torekat saja mereka memiliki temuan-temuan, metode-metode baru untuk supaya mendekatkan diri, proses tajallinya lebih efektif dan lebih efisien. Yang tentu saja ini pengalaman spiritual yang berbeda-beda antara satu sama lain. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah tidak menghormati, tidak respect terhadap ilmu tasawuf itu diperbolehkan? Ya, sepanjang dianggap bahwa tasawuf itu menjadikan dirinya menjadi lebih jelek gitu ya, menjadi misalkan ada kemusyrikan di sana, kultus yang berlebihan, ada sebuah keyakinan yang melenceng dari syariat, maka itu diharamkan dan tidak boleh. Bahkan jika kita mengikuti tasawuf dengan metodologi yang berlebihan, sampai misalkan ada pengkultusan yang berlebihan, itu pun tidak boleh. Ya, sejatinya yang sangat berperan ya di dalam bagaimana mendamaikan dua kutub syariat dan torekat ini ya sebetulnya Imam Al-Ghazali. Walaupun di dalam perkembangannya Al-Ghazali pun ya memiliki ya taruhlah disebut torekat baru ala Imam Al-Ghazali. Kalau di banyak pesantren mereka menyebutnya torekat ngaji. Torekat ngaji itu ya mencari ilmu. Jadi cara untuk mendekatkan dirinya ya dengan mencari ilmu, bukan dengan tidak yang lain. Maka mereka mengidentifikasi dirinya sebagai torekat Sajiliyah dari Imam Hasan Sajili. Bahkan para santri itu biasanya di dalam torekat ini selalu dibekali doa ya yang disebut dengan hijib ya. Kalau Hasan Sajili itu punya hijib namanya hijib Nasr ya, hijib pertolongan. Para santri itu ketika sudah masuk ke wilayah torekat ini, hijib ini adalah hijib yang paling utama, doa dari segala doa gitu ya. Kalau ada hal yang mengancam, hijib Nasri inilah yang digunakan. Saya kira
Itu yang menjadi diskusi kita kali ini. Saya tidak berpihak bahwa tasawuf itu harus dilakukan ya jika tidak senang dengan landasan dalil yang kuat, tetapi tidak boleh juga menyalahkan. Saya kira tidak apa-apa. Tapi kalau saya sebetulnya tasawuf itu adalah instrumen penting justru karena untuk memperhalus akal, memperhalus amal itu harus dengan ilmu tasawuf. Kalau tidak menggunakan ilmu tasawuf, ya kadang-kadang amal kita menjadi keras, amal kita kasar gitu ya. Dan sejatinya orang-orang soleh itu ya akhir hidupnya atau di dalam akhir dari kehidupannya, di akhir kematiannya biasanya suka ada dimensi-dimensi tasawufnya, ada khairul adah di sana, ada kebaikan yang luar biasa di sana dan seterusnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.